Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita masih membahas tentang integral, karena Ibu rasa masih ada beberapa yang masih belum paham tentang penyelesaian soal-soal tentang integral. Jadi untuk pertemuan ini kita akan membahas soal-soal yang telah diberikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada latihan. Ternyata hanya ada satu yang memberikan feedback-nya, yaitu jawaban, itu pun terbatas, hanya 2 soal yang terjawab. Baik, ya Ibu akan memberikan pembahasan untuk soal latihan tentang integral. Pertama, untuk soal yang pada latihan sebelum itu soal nomor 2 ya. Hitunglah nilai dari integral berikut untuk A, integral X pangkat 4 dx, kemudian, integralnya itu berkisar antara -1 sampai 2. Kemudian yang B-nya, integral dari 3x kuadrat dikurang 2x tambah 3 dx, kemudian dia berkisar antara -1 sampai 2. Jadi untuk menjawab soal ini, kita menggunakan rumus ini ya, yaitu bahwa jika integral X pangkat R dx, dan batasnya adalah dari A sampai B, maka ini akan sama dengan X, R-nya kita pangkatkan tambah 1, dibagi dengan R tambah 1, kemudian integralnya itu batasnya dari A sampai B, ya. Sehingga ini sama dengan kita ganti nilai X-nya nanti dengan B, itu B kali R tambah 1 per R tambah 1, X-nya kita ganti, kemudian dikurangi dengan A, X-nya kita ganti dengan A, itu R tambah 1 per R tambah 1, ya. Biar lebih paham, kemarin sudah ada yang mencoba menjawab untuk soal 1A ini, bahwa integral X pangkat 4 dari -1 sampai 2 itu, R-nya adalah 4. Jadi R 4 tambah 1 ya. Jadi X pangkat 4 tambah 1 dibagi dengan R tambah 1. R-nya kita ganti dengan 4, ini R-nya 4 ya. Maka nanti jadinya 4 tambah 1. Kemudian batasnya -1, 2. Itu akan sama dengan X pangkat 5 per 5, batasnya -1 sampai 2. Ya. Sehingga ini kita jadikan ini A-nya adalah -1, B-nya adalah 2. Ya. Maka kita ganti X dengan B, yaitu 2 pangkat 5 per 5, dikurangi nanti dengan A, yaitu -1, X-nya jadi -1 pangkat 5 per 5. Itu akan sama dengan 2 pangkat 5 adalah 32 per 5, kemudian -1 pangkat 5 adalah tetap -1. Akan sama dengan 3, ya. Min dengan min jadinya tambah ya. Min dengan min akan menjadi tambah, maka 32 tambah 1 akan sama dengan 33 per 5 atau 6,6. Ini untuk jawaban nomor A. Kemudian untuk nomor B itu hampir sama sebenarnya ya. Kita masih menggunakan rumus yang ini. Cuman sekarang persamaan fungsinya itu tidak hanya satu saja X-nya ya. Contohnya untuk B ya. Jadi kita cari aja masing-masingnya dengan rumus yang seperti ini juga, ya. Misalnya nih integral 3x kuadrat dikurang 2x tambah 3 dx. Ini kita integralkan masing-masingnya, ya. Batasnya dari 1 sampai 2. 3x kuadrat kita integralkan jadinya 3x 2 tambah 1 per R-nya 2 ya. 2 tambah 1. Kemudian dikurangi. Ini karena dia kurang ya, ini kurang. Ini X-nya sebenarnya kan sama dengan X pangkat 1 adalah 2X ya. 2X pangkat 1 akan sama dengan 2X. Jadi anggap ini R-nya 1. Maka 2X
pangkat 1 tambah 1 dibagi dengan 1 ditambah 1. Kemudian ini tambah, berarti di sini juga tambah. 3, tidak ada X-nya, berarti X-nya pangkat 0. X pangkat 0 itu hasilnya 1, makanya sama dengan 3X pangkat 0 tambah 1. Sekarang R-nya 0 kan di sini, X kan nggak ada, X-nya berarti pangkat 0. Maka 0 tambah 1 dibagi dengan 0 tambah 1. Sehingga ini menjadi 3X pangkat 3 per 3, ini menjadi kurang 2X kuadrat per 2 ditambah 3X pangkat 1 per 1. Ini bisa disederhanakan lagi ya. 3 dibagi 3, 1, sehingga hasilnya X pangkat 3, ini 1 juga, jadi min X kuadrat, ini 3X pangkat 1 akan sama dengan 3X dibagi 1 ya. Sehingga tinggal kita pakai rumus yang ini lagi ya. Kita rubah ininya jadi tinggal kita substitusi sekarang B-nya 2, A-nya min 1 ya. Sehingga masukkan ke persamaan ini. Jadi kita rubah X-nya jadi 2 pangkat 3 dikurang ini 2 pangkat 2 ditambah 3 kali 2 baru dikurangin dengan yang X-nya kita rubah dengan A. A-nya adalah min 1. Makanya sekarang dikurang, dalam kurung dulu, min 1 pangkat 3 dikurang min 1 kuadrat ditambah 3 kali min 1. Kita sederhanakan, ini 8, ini kurang 4, ini tambah 6. Ini mesti tetap min, kurang. Min 1 pangkat 3 min 1, ini min 1 dikuadratkan 1, ini min jadi min, kemudian 3 kali min 1 negatif jadinya. Ini hasilnya. Sederhanakan. Ini 8 kurang 4, hasilnya 4 tambah 6, 10. Ini min 1 dikurang min 1, min 2. Min 2 dikurang min 3, min 5. Ya. Min 5, min dengan min plus. Jadi 10 tambah 5, 15. Nah, inilah jawaban untuk soal 1B. Ya. Jadi memang jika adik-adik tahu konsepnya, lakukan secara bertahap, maka akan bisa menyelesaikan soal untuk integral ini. Sekarang kita lanjut ke soal kedua. Tentukan luas daerah yang diarsir dengan menggunakan integral, yaitu kita ketahui soalnya seperti ini ya, ada grafik, ya batasnya dari X-nya min 1 sampai 2. Kemudian ini persamaan garis di sini adalah X kuadrat tambah 1. Berarti yang daerah yang diarsir ini berapa luasnya ya. Jadi kita, karena grafik ini terletak di atas sumbu X, ini perhatikan lagi materi pada pertemuan 9, bahwa kalau dia di atas sumbu X, maka rumus luas daerah ini adalah integral A, B, Fx dx. Di mana Fx-nya adalah ini, X kuadrat tambah 1. Kemudian A-nya mana? A-nya nilai X yang terkecil, yaitu min 1. Kemudian B adalah X yang terbesarnya batasnya, yaitu 2. Sehingga kita bisa mencari ya fungsi luas daerah ini dengan integral, yaitu X kuadrat, kita ganti ya, X kuadrat tambah 1 ini integral dari min 1 sampai 2 dx. Nah, sekarang kita tinggal mencari integral ini saja lagi, X kuadrat tambah 1 ya. Yaitu ini akan sama dengan X kuadrat ini kalau diintegralkan kan X-nya R-nya 2. Ini 2 tambah 1. X pangkat 2 tambah 1 dibagi dengan 2 tambah 1. Kemudian ini X-nya kan ini sama dengan X pangkat 0. Makanya 1 kali X pangkat 0 tambah 1 per 0 tambah 1. Sehingga ini akan sama dengan X pangkat 3 per 3 ditambah dengan X. Sekarang kita ganti nilai X-nya dengan angka 2 dan dikurangi dengan X-nya ketika dia min 1. Ya. Hasilnya seperti ini ya. X-nya kita rubah dengan 2 pangkat 3 per 3 ditambah 2.
kemudian kurangi dengan X pangkat ya min 3, yaitu X-nya min 1 pangkat 3 per 3 ditambah min 1. Ini cari dulu daerah di masing-masing kolom, ya. Ini 8 per 3 tambah 2, ini hasilnya min 1/3 dikurang 1. Kemudian ini bisa kita, ini ada 1/3, ini 1/3, kita keluarkan. Ini negatif-negatif jadi positif, maka hasilnya adalah 8 per 3 tambah 1, tambah 1/3. Kemudian 2, ini negatif-negatif tambah juga 2 tambah 1 adalah 3. Ini hasilnya adalah 9 per 3 ditambah 3, hasilnya adalah nanti 9 bagi 3 adalah 3, 3 tambah 3, 6. Sehingga luas daerah yang diarsir ini sebesar 6 satuan. Kemudian contoh nomor 3 ya. Tentukan luas daerah yang jika ya yang diarsir itu seperti ini ya, menggunakan integral. Jadi kita perhatikan bahwa luasnya daerah yang diarsir ini terletaknya di bawah sumbu X. Ya. Maka kita menggunakan rumusnya sekarang pakai min ya. Bedakan kalau di atas sumbu X, di atas ini sumbu X ya. Kalau ini berarti di bawah sumbu X, ini di atasnya. Kalau ini letaknya terlalu di bawah, maka ini pakai negatif. Negatif ya. Negatif integral A, B, Fx. A-nya apa? A-nya adalah min 3, B-nya nilainya ini 1, Fx-nya itu atau Y sama dengan E kuadrat tambah 2X kurang 3. Enggak kita cari integral ini, tinggal kita tukar menjadi seperti ini. Integral E kuadrat ditambah 2X dikurang 3 dx dari min 3 sampai 1. Ya, min ya, min. Kemudian kita lakukan integral masing-masingnya. Ini diintegralkan jadi X 2 tambah 1 per 2 tambah 1. Ini 2X pangkat 1 tambah 1 per 1 tambah 1 dikurang 3 kali X pangkat 0 tambah 1 per 0 tambah 1. Hasilnya X pangkat 3 per 3 ditambah 2X kuadrat per 2, ini bisa sederhanakan lagi, dikurang 3X pangkat 1 per 1. Hasilnya nanti kita kalikan ke dalam negatifnya, jadinya min X pangkat 3 per 3 dikurangi, jadi ini X kuadrat, ini jadi positif ya, negatif-negatif, tambah 3X. Sehingga sekarang kita rubah dengan batas B dan A-nya. B-nya adalah 1, A-nya adalah min 3. Nanti kerubah ini menjadi, jadi 1 min 1 pangkat 3 per 3 dikurang 1 kuadrat tambah 3 kali 1 dikurang min 3 pangkat 3 per 3 dikurang min 3 kuadrat ditambah 3 kali min 3. Kita lakukan operasinya masing-masing ini ya. Ini tetap min 1 per 3. Ini 1 kuadrat ditambah 3 hasilnya 2. Ya, negatif 1 tambah 3, 2. Kemudian ini min pangkat, ini sama min 27. Min jadi positif, makanya dalam kurung masih 27 per 3. Ini dikuadratkan jadi 9, tapi ini negatif jadi min 9. Ini 3 kali min 3 jadi min 9. Kemudian kita kalikan dengan min, hasilnya nanti jadinya ini kita kurangkan ke sini, jadinya sama-sama penyebutnya. Kemudian ini tambah 2, ini tambah jadinya min 9, 9, 18. Minnya dengan min jadinya positif. Sehingga kita peroleh jadinya min 28 per 3 tambah 20. Samakan penyebut, jadi sama dengan min 28 per 3 tambah 60 per 3. Ya kan, 60 bagi 3, 20. Maka akan sama dengan 32 per 3. Inilah luas daerah yang diarsir ini, warna biru ini. Sekarang kita soal tentukan volume benda yang dibentuk apabila daerah diberikan diputar mengelilingi A sumbu X,
B sumbu Y. Jika Y adalah sama dengan 4 dikurang E kuadrat. Ini bentuk grafiknya. Maka untuk sumbu A, ya, itu delta V akan mendekati delta V, ya, akan mendekati V kali ini fungsi kuadrat, ya, ininya dikuadratkan, Y-nya dikuadratkan, yaitu 4 dikurang E kuadrat dikuadratkan kali delta X, atau akan sama dengan ini kalau kita kuadrat hasilkannya. Coba kalau ini kita kuadratkan 4 dikuadratkan 16, kemudian ditambahkan dengan 2 kali 4 kali min E kuadrat, hasilnya min 8 E kuadrat, kemudian E kuadrat kita kuadratkan lagi positif X pangkat 4. Nah, ini hasilnya, ya. Sehingga volume, ya, volumenya akan sama dengan, jadi V, ini kita integralkan, batas X-nya itu dari 0 sampai 2, maka V bisa kita keluarkan, V kali integral 0 sampai 2. 16 kurang 8X kuadrat ditambah X pangkat 4 dx. Ini kita cari integralnya, ya. Sehingga saya peroleh ini 16X. Ini kalau kita integralkan menjadi 16X, ini integralkan jadi 8X pangkat 2 tambah 1 per 2 tambah 1, ini ditambah dengan ini X pangkat 4 tambah 1 per 4 tambah 1. Ini akan sama dengan, ini ya hasil jadinya. V kali 16X kurang 8X pangkat 3 per 3 ditambah X pangkat 5 per 5. Setelah itu baru kita ganti dengan nilai B dan A-nya, ya. Kalikan X-nya jadi robah, kita jadi angka 2 dan 0. Ya, dikurangi dengan yang 0. Sehingga nanti ini hasilnya 16 kali 2 dikurang 8 kali 2 pangkat 3 per 3 ditambah 2 pangkat 5 per 5 dikurang ini kalau perkalian 0. Ini dengan 0, 0, ini 0, ini 0, ya. Maka hasilnya ini 32 kurang 64 per 3 tambah 32 per 5. Kemudian samakan penyebutnya. Jadi kita nyebutnya jadi 15, ya. 15 maka nanti ini 32 dikali 15 jadi 480 per 15. Ini kita kalikan dengan 5, ini kalikan 3. Hasilnya seperti ini, ya. Samakan penyebutnya. Lalu hitung, dijumlahkan jadinya Pi kali 256 per 15. Atau kalau kita anggap V ini adalah 22 per 7, maka akan mendekati 53,62. Inilah volume dari bentuk grafik ini jika kita putar terhadap sumbu X. Yang terakhir, jika kita putar grafik tersebut terhadap sumbu Y, ya. Kan Y akan sama dengan 4 min kurang X kuadrat, ya. 4 kurang X kuadrat. Maka nanti kita bisa X itu akan sama dengan akar 4 dikurang Y, ya enggak? Jadi kalau kita pindahkan ini ke arah X-nya ke arah kiri, Y-nya ke arah kanan, maka akan sama dengan X kuadrat adalah 4 dikurang Y, ya. Maka X adalah akar 4 dikurang Y. Kemudian ketika X sama dengan 0, maka Y-nya adalah 4, ya kan? Ketika X 0, Y-nya, ini kalau diganti X-nya dengan 0, Y-nya adalah 4. Maka kita bisa menghitung volume itu dengan pendekatan ini, ya. Yaitu pendekatannya sekarang kita rubah dia menjadi Y, ya. Yaitu akar 4 dikurang Y ini kita kuadratkan. Hasilnya seperti ini. Kalau ini di akar dikuadratkan menjadi hilang akarnya, ya. Jadi 4 dikurang Y. Sehingga volumenya ini, batasnya itu tadi jadinya ketika X sama dengan 0, dia 4. Maka batasnya itu, kita lihat di gambarnya. Ketika X ini 0, Y-nya berarti ini 4. Ini batasnya 4. Berarti batas ini adalah 0 sampai 4. Maka volumenya adalah Pi kali integral 0 sampai 4, 4 dikurangi dy. Ini kita cari integralnya lagi, ya.
Integral 4Y, kemudian integral min Y adalah min Y pangkat 1 tambah 1. Kan ini kan sama dengan Y pangkat 1. Kemudian R-nya adalah 1, maka integralnya adalah 1 tambah 1 per 1 tambah 1. Sehingga kita peroleh integralnya nanti jadinya V kali 4Y dikurang Y kuadrat per 2. Ya, batasnya B-nya 4, A-nya 0. Kita rubah Y-nya dengan angka 4 dan 0. Ini kita kurangkan. 4 kali 4 dikurang 4 kuadrat per 2. Ini dikurang 4 kali 0 dikurang 0 pangkat 4 per 2. Ini hasilnya 0. Ya. Ini hasilnya 16 kurang 16 per 2. Hasilnya adalah V kali 8. Atau akan mendekati 25,13. Inilah volume jika grafiknya seperti contoh tersebut. Nah, inilah contoh-contoh penyelesaian ya penggunaan integral yaitu dalam penghitungan luas maupun penghitungan volume jika suatu fungsi diketahui modelnya atau fungsinya. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan lewat WA Group. Saya sudahi materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.